sahabat channel musik inspiratif. Sore ini saya bersama 3 tokoh pendidikan yang luar biasa. 3 tokoh ini juga cukup dikenal di Batam, di beberapa STT, bahkan beberapa universitas juga, dan fokus di dunia pendidikan, bahkan juga dalam pelayanan gereja. Selamat sore Pak Alex. Selamat sore. Ini Pak Alex Sumampo, beliau di gereja GBI, beliau sebagai gembala dan juga dosen di Universitas Internasional Batam, dan juga dosen di STT Rai. Di mana lagi Pak selain di 2 kampus ini? Oh, LPMI. Teman-teman mahasiswa atau mungkin yang pernah bergerak di dunia PI dan pemuritan mungkin tahu LPMI, yang cukup terkenal juga di beberapa daerah di Indonesia. Ada juga Pak Pendeta Martin. Selamat sore Pak. Selamat sore. Beliau kelihatan tegang sore ini. Beliau gembala di GKSI Anugerah Batam, juga dosen, salah satu dosen di UIB. Juga ini 2 tokoh yang bersahabat baik di UIB ini kayaknya. Dosen juga di STT Rai Batam dan juga kepala sekolah di SMK. Saya kepala sekolah SMK Batam International School di Selamat Singkawang di Lagenda. Ada 4 jurusan. Yang pertama accounting, kemudian IT di Batam juga. Yang pertama PKS Sastra Sebelum atau disingkat PPR, kemudian teknik komputer dan jaringan, disingkat EKJ, kemudian ke UIN di Batam juga. Ada di Batam, yang tidur satu sekolah. Ada sekolah Batam International School yang siap mendidik putra putri Anda memiliki skill sesuai dengan akuntansi dan PLTKJ. Mantap, luar biasa. Selain itu juga beliau aktif juga di Satgas NTT Peduli dan juga beberapa organisasi lain, termasuk juga pengawas ya, di pengawas di Kementerian Agama. Oh, penyuluh agama Kristen di Kementerian Agama. Ini luar biasa. Dan yang berikut ada Pak Saud. Selamat sore Pak. Beliau juga gembala ya Pak? Oh, belum. Doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan beliau juga bisa mencapai apa yang beliau rindukan ke depan. Dosen juga di STT Rai Batam. Dan selain itu Pak, mungkin di mana lagi? Oh, di Jakarta. Puji Tuhan, ini adalah tokoh-tokoh yang luar biasa yang bergerak di dunia pendidikan, yang cukup konsen juga dengan sekolah-sekolah teologi. Dan sore ini ada di sini karena satu kegiatan yang luar biasa nih. Ini saya ingin bertanya nih Pak, kira-kira gimana menurut Bapak-Bapak tentang perkembangan sekolah-sekolah teologi yang di Batam ke depan? Karena kita lihat di Batam makin hari makin banyak STT, dan menurut Bapak-Bapak perkembangannya ke depan seperti apa? Kalau saya, salah satu poin yang penting dari STT adalah bagaimana dia menjadi sekolah yang betul-betul mengantisipasi dunia global yang berkembang dengan cepat, sehingga tidak ketinggalan di dalam pendidikan di era modern. Mantap, jadi harus bisa mengantisipasi perkembangan dunia pendidikan hari-hari ini, karena kita lihat juga makin hari dunia digital semakin menguasai, apalagi ditambah lagi dengan COVID beberapa waktu yang lalu. Nah, itu setelah masa pandemi yang sudah terbiasa dengan kebiasaan online, lalu tiba-tiba harus balik lagi ke offline. Gimana Bapak melihatnya? Ada pembelajaran yang luar biasa sih. Karena secara khusus ya, sekolah-sekolah tidak terbiasa dengan meeting, belajar secara online, tapi sekarang sudah terbiasa. Jadi memang ada materi-materi atau ada rapat-rapat yang harus dilakukan secara onsite di gereja
remaja ataupun sekolah sudah bisa mengantisipasi dengan banyak aplikasi-aplikasi sehubungan dengan menggunakan di dunia media sosial atau online. Oke, Pak Martin, gimana Bapak melihatnya? Memasuki era abad ke-21 dengan 4.0, memang itu tidak bisa kita diam, tapi kita harus semua sekolah-sekolah tinggi teologi di Batam, bahkan seluruh Indonesia harus berbenah diri untuk bisa menjawab era globalisasi. Jadi tidak ada batas-batas lagi, semua harus sekarang ini namanya bentuknya big data, semua harus melalui online, data online, sehingga kampus STT harus bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui media atau yang sudah disediakan. Dan juga yang berikut adalah SDM-nya. Peningkatan SDM begitu penting karena tidak lagi diam, tapi harus mempersiapkan diri lebih lagi. Mungkin kalau orang bisa berjalan 5 kilo, orang saat ini bisa sampai 10. Oleh karena itu semua sekali lagi harus berdiri, bangkit dari kebiasaan dan saat ini harus lebih maju lagi. Dan ini itu pertama. Yang kedua, harus meningkatkan yang namanya semua izin-izin itu, karena melalui dikti bahwa izin semua kampus harus punya izin yang lengkap. Sebagai penyuluh agama Kristen, maka kami dari guru ingin menegaskan bahwa semua kampus STT di Batam itu harus punya kerjasama dengan Kemenak Kota Batam dan provinsi, sehingga mendapatkan arahan-arahan bagaimana mendirikan kampus yang berkualitas untuk menjawab era globalisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin untuk Pak Saud, dengan semakin banyaknya STT yang ada, kita lihat juga bahwa jumlah mahasiswa di setiap STT itu sebenarnya makin menurun. Jadi kira-kira menurut Bapak bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan minat para calon mahasiswa atau peserta didik yang baru tamat dari SMA, supaya minimal dia juga punya kerinduan untuk masuk ke STT? Iya, memang tidak mudah ya Pak ya, menurut saya, untuk menjadikan STT itu sebagai pilihan pertama dan utama. Dan biasanya yang saya perhatikan memang seringkali sekolah tinggi teologi itu menjadi pilihan terakhir, karena dia tidak sanggup di sana, tidak mampu di sana, tidak diterima di mana-mana, dan secara finansial juga tidak cukup. Akhirnya mau tidak mau yang penting kuliah, dan akhirnya masuk ke sekolah tinggi teologi. Nah, bagaimana caranya untuk menstimulus atau merangsang anak-anak kita, sehingga satu mimpi saya supaya anak-anak yang terbaik itulah yang jadi hamba Tuhan, sehingga sekolah tinggi teologi itu bukan menjadi sebuah buangan ya, tempat buangan, artinya mereka pilihan terakhir ya, tapi kita mau memang STT itu menjadi pilihan utama. Nah, bagaimana caranya supaya hal itu terjadi? Tentu kita sebagai sebuah STT harus membangun STT yang berkualitas. Bagaimana caranya untuk memperlihatkan STT kita berkualitas? Itu ada tokoh-tokoh dari sebuah STT itu yang menyatakan kepada dunia bahwa mereka memang berkualitas. Contohnya seperti ketua kita, seperti Pak Deki yang sudah dikenal secara luas, bukan hanya di gereja tapi di luar gereja juga. Bahkan bukan hanya orang Kristen yang mengenalnya. Ini saya pikir harus dikembangkan lagi, seperti memberikan konten-konten yang edukatif, sehingga orang lain bisa melihat, oh ternyata keluaran dari STT itu bisa seperti ini, sehingga anak-anak itu nanti bisa memiliki referensi yang cukup, sehingga mereka bisa memilih STT sebagai pilihan utama. Nah, yang kedua menurut saya harus tetap kita tetap straight, dalam arti tetap harus lurus
untuk menyeimbangkan antara intelektual dengan karakter. Karena saya lihat belakangan ini dengan kemajuan teknologi, anak-anak itu semakin hari semakin merosot dalam karakternya. Walaupun mungkin mereka memiliki kepintaran atau intelektual yang baik karena informasi sedemikian masif, namun karakternya juga perlu kita perbaiki, Pak. Maka harus kembali kepada yang klasik, di mana dosen-dosen atau pengajar-pengajar itu tetap bisa hadir di tengah-tengah mereka untuk menjadi guru seperti bagaimana Kristus memberikan murid-muridnya pada masa yang lalu. Jadi keseimbangan antara dua hal itu, kemajuan teknologi dengan pemuridan Kristus seperti yang sampaikan dari bapak-bapak tadi, itu harus dikombin, Pak, saya pikir. Sehingga anak-anak yang ada di situ itu tidak kehilangan figur. Saya pikir seperti itu, Pak. Tapi setuju juga, Pak. Itu kenapa rata-rata orang kelihatan. Baik, lanjut Bapak Ibu, teman-teman semua, sahabat channel Musik Inspiratif, mohon maaf tadi sempat terputus karena ada kesalahan teknis. Namun kita sudah bisa lanjut dan mungkin kita balik lagi ke Bapak Pak Alex, Pendeta Alex yang tadi sudah menyinggung tentang panggilan gereja. Seberapa pentingnya sih gereja atau seberapa kuatnya gereja harusnya berperan untuk mengingatkan anak-anak muda dalam gereja tentang panggilan mereka. Iya, jadi seperti yang saya sedikit dari awal tadi bahwa tugas yang sangat penting bagi pemimpin rohani untuk memberikan pemahaman yang benar dan jelas sehubungan dengan panggilan. Itu adalah menjadi peranan dan tanggung jawab gereja ataupun lembaga-lembaga misi dan seterusnya betul-betul menjelaskan dengan baik. Tentunya itu ada di dalam kelompok pemuritan. Seperti yang kita tahu bersama-sama bahwa tuayan memang banyak tapi pekerja sedikit. Dan ini menjadi tantangan bagi saya yang fokus pada PI dan pemuritan di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Ini tugas tidak mudah, karena memang kita juga atau saya juga menyadari bahwa peranan ketergantungan Kudus untuk sungguh-sungguh ketika saya berbicara dan menantang mereka untuk terlibat di dalam pelayanan, khususnya dalam pemuritan, dalam memenangkan orang, ya itu ketergantungan dengan kekuatan dari kuasa Roh Kudus. Ketika berbicara bahwa visi besar yang Allah telah persiapkan bagi setiap mereka yang menjadi murid Kristus, maka mereka tertantang untuk mengambil bagian. Ketika mereka terlibat terus-menerus, maka pada satu saat mereka juga bisa mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan atau sekolah di sekolah tinggi teologi yang seperti itu. Baik, mungkin karena kebetulan hari ini juga kita ada di STT RAI, salah satu sekolah teologi yang baru mulai take off, baru mau terbang, dan kita lihat juga bahwa walaupun sebagai STT yang baru, tapi ada beberapa perkembangan yang luar biasa. Karena beberapa STT yang hari ini jadi besar itu juga mulai dari sesuatu yang dulunya kecil. Tapi kita lihat STT RAI baru mulai, tapi sudah ada banyak hal yang ini. Kira-kira gimana Bapak melihat perkembangannya ke depan? Pak Gembala dulu, Pak Martin. Ya, lagi saya sambung seperti Pak Alex bilang tentang bagaimana panggilan gereja. Yang pertama adalah gereja harus mengajarkan Alkitab, firman Allah itu menjadi standar yang absolut kepada semua jemaat, termasuk anak muda. Kenapa? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan firman Tuhan. Nah, saya berpikir kalau itu terus-menerus ditanamkan di gereja, maka anak muda dengan mudah merespon panggilan Tuhan untuk bisa menjadi hamba Tuhan, bisa menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, STT RAI berdiri di Kota Batam, bukan menambah STT yang ada di Kota Batam, tetapi STT RAI akan berdiri di Kota Batam punya visi yang besar. Yang pertama, kita ada buka dua kaprodi, yaitu teologia dan juga ke depan kita akan buka namanya misiologi,
karena kita lihat perkembangan dunia dan orang-orang khususnya di Batam itu dikelilingi oleh pulau, maka STT RAI punya tanggung jawab untuk mempersiapkan anak muda untuk menjadi hamba Tuhan yang punya pemahaman tentang Alkitab yang luar biasa. Betul, punya pemahaman yang Alkitab, punya karakter yang baik, punya disiplin dan tanggung jawab yang baik. Oleh sebab itu, maka STT RAI punya visi. Satu, kedua, mencapai 2030 maka STT ini akan menjadi institut untuk di Kota Batam. Salah satunya untuk menjawab era globalisasi bahwa khususnya guru-guru Pak, mereka harus PPG di Ambon, di Medan, maka sudah tidak usah pusing lagi karena di Batam sudah akan berdiri namanya institut, akan membuka program untuk PPG di Batam. Jadi ini visi yang besar, maka butuh orang-orang yang punya SDM yang besar, SDM yang baik. Maka kami sama-sama dengan teman-teman di sini, kami juga menjadi dosen di sini, kami punya tanggung jawab untuk itu. Dan saya percaya STT di Batam ini akan siap menjawab semua kebutuhan. Mantap. Pak Saud, mungkin bisa menggambarkan sedikit apa yang menjadi ciri khas di STT RAI yang paling nggak itu juga menjadi nilai jual bagi teman-teman ke Batam untuk lanjut studi teologinya ke sini. Ya, STT RAI unggul di bidang biblika. Artinya sekolah ini memang didasarkan atas Alkitab. Yang kedua, kita juga unggul di bidang apologetika, dan itu akan dibuka nanti ke depan. Mungkin akan menjadi STT pertama yang memiliki prodi apologetika. Nah, saya melihat memang bagaimana pekerjaan Tuhan di STT RAI ya. Dan saya juga bangga menjadi bagian dari sejarah ini. Mungkin menurut saya ini adalah salah satu STT yang paling cepat, yang paling pesat perkembangannya dibandingkan dengan yang lain. Itu merupakan bukti bahwa memang Tuhan hadir di sini. Itu yang paling penting, bahwa Tuhan juga memberkati visi-misi yang diberikan oleh Tuhan kepada pimpinan kita. Yang penting bagaimana kita sebagai orang-orang di bawah atau dosen-dosen di sini, staf-staf, pembantu-pembantu ketua bisa menangkap visi itu, sehingga sungguh-sungguh apa yang Tuhan taruh di hati beliau itu bisa kita realisasikan bersama-sama. Dan saya yakin apa yang Tuhan taruh di hati Pak Diki sebagai ketua kita, Tuhan akan jaga itu, karena setiap hal yang Tuhan taruh di hati manusia, Tuhan akan memperlengkapi semua sehingga itu bisa tercapai pada waktunya. Dan kita yakin bahwa STT RAI ke depan akan terbang bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Saud. Yang terakhir Pak Alex, mungkin minta tolong bisa dijabarkan sedikit lebih detail tentang apologetika tadi yang menjadi ciri khas dari STT RAI. Apologetika itu apa itu Pak? Biar teman-teman di daerah juga, karena ini sesuatu yang memang sebenarnya juga membuat mereka tertarik. Iya. Jadi memang dari catatan sejarah bahwa Kristenan itu diserang yang habis-habisan. Nah, itulah sebabnya kita membutuhkan orang-orang yang betul-betul bisa meng-counter, menjawab dari semua pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul menggerogoti umat Kristen sampai saat ini. Nah, STT RAI punya nilai di situ. Begitu. Jadi ya saya bersyukur ya karena paling tidak kita punya tokoh, punya pemimpin, punya orang-orang di dalam pendidikan Kristen dan teologi Kristen itu bisa memberikan argumen-argumen, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, bahkan tuduhan-tuduhan, ya, bahkan melecehkan sendiri tentang kekristenan dengan dedikasi yang tinggi, dengan edukasi yang sangat baik, penjelasan-penjelasan yang betul-betul sesuai dengan pendidikan yang ada, sesuai dengan tidak asal ngomong lah, seperti
Iya. tidak asal tuduh dan sebagainya. Tapi itu betul-betul dijawab secara diberikan, dijawab ya ilmiah dan sebagainya. Siap. Jadi saya bersyukur itu karena ada toko-toko yang walaupun memang kalau dari seluruh Indonesia masih terlalu sedikit. Itulah sebabnya STTRI mencoba untuk membuka program. Luar biasa, jadi terima kasih banyak Pak Alek, Pak Saud, dan juga Pak Martin untuk diskusi kita sore ini. Pesan kami buat teman-teman yang ada di daerah yang ingin melanjutkan ke sekolah teologi, ayo jangan ragu untuk ke Batam, karena dengar-dengar ada asramanya ya Pak? Oh, mantap sekali. Ada asrama, lalu fasilitas apa saja yang sudah? Kalau Bapak boleh videokan sekitar 1-2 menit tentang fasilitas kantor, asrama, ya ruang kuliah, ya bagi saya kalau eksklusif. Luar biasa. Kalau orang-orang dari daerah mau datang, tinggal di STTRI ini dan sebagainya, dan kuliah, ya sekolahnya itu eksklusif. Mantap. Mereka akan kaget gitu. Tapi itu Luar biasa. menjadi bagian dia untuk menikmati kuliah di sini. Dan dengar-dengar juga katanya ada beasiswa juga ya Pak? Ya, kita kampus ini ada asrama, kemudian ada beasiswa. Setelah masuk semester 3 itu semester kuliah, ya semester itu kalau IPK-nya 3, itu dapat beasiswa. Jadi jangan takut, karena manusia tidak ada yang bodoh. Ya, manusia itu pintar, cerdas. Bagaimana menggunakan waktu dan baik, belajar seperti tadi. Bahwa kampus itu dituntut adalah baca buku banyak-banyak, pasti nilainya bagus. Amin. Belajar, Jadi bagus ya. teman-teman juga tidak perlu ragu karena di sini juga semua dosen yang mengajar di sini juga adalah orang-orang yang tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan yang kompeten ya di bidangnya masing-masing sesuai dengan disiplin ilmunya. Jadi saya pikir ini adalah 3 tokoh yang merupakan gambaran dari dosen yang ada di STTRI Batam. Jadi tidak perlu ragu, Bapak Ibu akan dididik dengan benar di sini untuk ke depan sungguh-sungguh hidup dalam pelayanan dan menjadi orang-orang yang berkualitas di dunia pelayanan nanti. Oke, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua. Oke, Terima kasih untuk kesempatan ini. Mungkin nanti kita akan jalan-jalan, kita akan coba lihat kira-kira apa saja yang ada di STTRI Batam. Bagi teman-teman yang penasaran, ayo ikuti terus videonya. Terima kasih. Salam. Shalom.